Program ini bekerja sama dengan Nuansa Radio Cirebon. Jangan lupa subscribe ya. Bukan cuma senja aja nuansa muda yang baru, tapi juga kebiasaan itu kamu sekarang harus sudah baru. Dari new normal yang tadinya nggak suka cuci tangan jadi harus lebih sering cuci tangan, yang kemana-mana dulu malu pakai masker sekarang harus selalu pakai masker, dan kalau dulu selalu pengennya deket-deketan ya sekarang harus jaga jarak. Nuansa muda itu dia. Dan masih sama Dokter Penny di sini nuansa muda ya. Kita masih akan membahas tentang COVID-19 yang memang sekarang itu lagi hits. Lagi hits dan populer di seluruh dunia. Naik daun banget. Iya. Oke, sekarang semua rumah sakit itu wajib untuk rapid test dulu sebelum melahirkan ataupun masuk ke rumah sakit. Iya. Jadi memang setiap ada tindakan bedah seperti sesar, operasi-operasi yang kayak prostat, batu ginjal itu memang kita arahkan untuk rapid karena ya tadi COVID-19 bisa tidak ada gejala gitu. Dan memang banyak juga Kak yang memang terjaring dari situ gitu. Jadi pasien-pasien yang mau operasi, ketahuannya di situ. Mau operasi, di rapid reaktif, ternyata swabnya positif. Jatuhnya dia nggak ada, padahal tidak ada gejalanya gitu. Jadi ya menambah satu kasus positif lagi. Padahal awalnya rencananya cuma hanya mau operasi. Itu banyak Kak yang kayak gitu. Dan ya memang pada akhirnya kita membantu pemerintah juga karena kan memang kapasitas tes di Indonesia itu berbanding dengan keseluruhan jumlah penduduknya masih sangat kurang kan rasionya. Kalau kita suka bandingin sama Korea tuh dimana mungkin dari 10 orang 1 orang bisa di swab kalau di Korea. Kalau kita dari 1.000 orang atau 10.000 orang tuh baru 1 orang yang bisa di swab, saking alatnya dikit banget gitu kan. Dan memang terbatas gitu. Nah, dengan adanya setiap rumah sakit swasta melakukan rapid untuk pasien-pasien yang mau operasi atau pasien-pasien yang mau rawat inap tapi mengarah misalnya ada demam nih Kak, ada demam atau ada nyeri tenggorokan, itu memang karena kita punyanya alatnya rapid ya diarahkan untuk rapid gitu. Kalau ditanya nanti pakai BPJS bisa nggak? Bisa, karena rawat inap itu kan kita dibayarnya sama BPJS itu satu diagnosis tuh segelondong gitu. Misalnya diagnosisnya tipoid gitu ya atau demam berdarah, itu nanti dengan rawat inap tuh kita dapatnya misalnya 1,5 juta. Nah dari BPJS 1,5 juta itu kita alokasikan ada yang wajib untuk rapidnya gitu. Jadi masih ada sisa 1,3 juta buat obat-obatan si pasien ini gitu. Memang bisa. Ada mungkin kalau katanya kalau gagal swab test itu bisa mengakibatkan meninggal dunia karena patah di dalam gitu katanya. Itu kan agak sedikit mengerikan gitu ya. Iya, mengerikan. Jadi saya mau cerita dulu, saya memang pernah swab juga. Dan itu emang sakit banget. Itu yang masuk ke hidung. Iya, masuk ke hidung. Jadi yang diambil itu sebetulnya beda-beda. Yang diambil itu tenggorokan, kemudian lubang hidung sebelah kiri dan lubang hidung sebelah kanan. Tapi sebetulnya yang mau dituju itu adalah satu, yaitu dinding dari orofaring. Jadi tenggorokan, dinding belakang tenggorokan gitu. Kalau yang diambil dari mulut itu memang rasanya kayak dilek-lekan tuh, kayak mau muntah gitu. Oh iya, jadi ibaratnya kayak jari kita masuk aja gitu ya? Iya, itu disodok-sodok di situ. Itu yang diambil tuh jaringannya. Nah, terus diambil juga yang dari lubang hidung sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu sampai notok, sampai kita ngerasa sakit banget. Baru itu kayak diambil sama jaringannya itu kayak di swab. Swab itu kan kayak di set gitu. Colek ya? Iya, swab itu colek ya. Jadi colek. Nah, yang dicolek itu jaringan itu gitu. Nah, bahkan ada beberapa teman saya yang pas diambil swab itu terus pas keluar itu kan jadi yang ngambil itu bentuknya kayak cotton bud gitu. Tapi memang si tiangnya agak panjang tapi elastis Kak. Nah, itu pas keluar darah gitu. Dan emang ada kondisi namanya tuh inflammation post swab. Jadi radang setelah di swab. Karena pembengkakan gitu karena memang yang diambil itu kan jaringan kita, terus kayak jaringan kita sengaja dilukain kan, karena memang diambil gitu. Akhirnya radang, kayak rasanya malah kayak pilek, pusing apa itu karena habis di swab.
cuman ya emang kayak gitu, jadi emang dari swab juga nggak enak rasanya, dan bahkan ya itu bisa menimbulkan radang. Tapi kalau sampai meninggal tuh hoax banget Kak, apalagi kalau misalnya karena si tangkainya swabnya ketinggalan di dalam atau patah. Gimana mekanisme meninggalnya, apa mungkin bisa aja ya dia meninggal tapi karena pas lagi di swab dia gagal jantung, serangan jantung gitu, atau stroke gitu ya bisa. Cuman kalau karena swabnya sendiri itu menyebabkan meninggal, itu hoax. Iya. Oke, jadi ini bukan satu tragedi yang harus kamu takutin langsung muda, karena memang dari tenaga medis pun sudah memikirkan bagaimana keamanan si pasien ya ketika kita mau melakukan swab test atau rapid test, itu memang harus dengan cara yang benar dan juga memakai bahan-bahan yang memang aman dan lentur, pasien, betul. Iya, dan bersih dan steril Kak. Jadi itu pasti baru ya. Iya, pasti baru. Oke, dan itu steril, aman langsung udah. Tapi kamu ngomong dengan sekarang itu udah mulai Cirebon pada umumnya itu udah banyak yang melaksanakan wedding, ada yang wedding drive-thru. Iya. Jadi weddingnya itu dia kondangannya pakai mobil gitu, drive-thru. Ada juga yang memang dia melakukan melangsungkan pernikahan tapi undangannya 50%. Nah, Iya. itu dari pandangan tenaga medis sendiri untuk keamanan itu seperti apa, Dok? Iya, kalau dari saya sih yang penting memang protokol kesehatan itu dilakukan. Artinya apa? Artinya ya tadi jarak antar orang itu harus bisa 2 meter. Otomatis misalnya kapasitas satu gedung itu 100 orang, berarti dikurangin sekitar 40% sampai 50%-nya gitu, agar satu orang itu bisa ada jarak yang lebih luas lagi. Kemudian protokol yang tadi VDJ itu ventilasi di dalam suatu ruangan. Kalau outdoor sih udah jelas aman ya, maksudnya kan memang karena angin udara terbuka gitu. Tapi kalau misalnya dalam gedung ya harus jendelanya juga banyak, udah gitu mungkin ya itu kipas angin, ventilasi, pokoknya gimana caranya dia ventilasinya bagus gitu. Terus durasi dari si pestanya sendiri juga jangan yang lama-lama amat, dan memang ya karena protokol kesehatan ya nggak ada tuh salam-salaman yang kena tangan harusnya sih gitu. Iya, apalagi sampai cipika-cipiki. Iya, apalagi sampai cipika-cipiki. Terus nggak pakai masker itu salah banget. Jadi tetap harus pakai masker. Terus ketika datang tamu-tamunya harus dicatat nomor HP-nya, dicek suhunya juga, dan ada tersedia wastafel atau alat untuk cuci tangan di setiap sudut. Jadi tamu-tamu tidak sulit untuk mencuci tangannya. Misalnya secara refleks halaman, ya dia harus bisa menemukan tempat cuci tangan yang dekat gitu. Tapi kalau misalkan dari sebuah tempat, apakah harus untuk cuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer atau bisa salah satunya aja, Dok? Jadi kalau hand sanitizer itu setiap 5 kali pakai hand sanitizer itu harus selanjutnya adalah cuci tangan. Oh, maksimal 5 kali. Maksimal hanya 5 kali gitu. Dan cuci tangan yang betul itu ada 6 langkah itu ya. Yang intinya kalau dilakukan betul 6 langkah, berarti cuci tangannya itu kurang lebih 40 detik sampai 1 menit. Harus dengan sabun dan air mengalir. Airnya mengalir ya gitu. Kenapa harus mengalir ya? Supaya si kuman-kumannya kan ikut kebuang gitu. Kalau cuma ngobok-ngobok doang ya dia cuci tangan pakai kotorannya dia lagi dong. Iya, tetap aja makan juga masuknya ada kumannya ya. Iya, halo kuman. Nanti ada ratu kuman ya. Oke, jadi kita akan kesulitan untuk menghadapi awal-awal new normal ya, Dok ya, karena memang kita banyak yang belum terbiasa mungkin dengan dia masih menyepelekan. Tapi bisa karena terbiasa kok Kak. Betul. Jadi mulai dari sekarang mungkin buat kamu yang memang belum bisa pakai masker kemana-mana, mulai sekarang kamu harus dan juga wajib banget, mau berkendara, mau kamu lagi ada di tempat keramaian ataupun aktivitas kamu lah, apapun itu kamu harus pakai masker ya, Dok ya. Ya, terus pakai maskernya tuh aku suka gemes tuh Kak sama orang yang maskernya misalnya tali. Nah, yang ditaliin cuma yang atasnya doang, terus yang bawahnya kewer-kewer gitu. Iya, itu kayak berasa ventilasi ya. Iya itu, ya ventilasi betul, tapi kan tadi untuk ruangan. Nah, kalau untuk masker tuh harusnya betul, iya. Jadi kan ada hidung sama mulut, yang hidungnya doang ketutup, mulutnya kewer-kewer kelihatan gitu kan. Nanti dia batuk, terus si virusnya atau si dropletnya keluarnya lewat samping-samping kan gitu kan, kasihan orang lain juga dan dirinya dia sendiri juga. Benar-benar.
banyak yang masih menerapkan seperti itu karena mungkin ada yang bilang biar jelas ngomongnya, atau ada yang bilang aduh ini susah naliinnya lah, macam-macam. Tapi minimal kamu dimulai dari sekarang, kamu harus biasa memakai masker dan juga biasa untuk mencuci tangan, ya Dok ya. Betul. Terus juga biasa untuk jaga jarak minimal 2 meter. Ya 2 meter ya. Dan untuk di rumah ataupun di kantor ataupun di satu ruangan tertutup yang tadi ya VDJ. Yes, VDJ. VDJ ya. Jadi untuk ventilasi, durasi dan juga jarak kamu harus perhatikan juga nuansa muda. Itu dia. Jadi kalau kamu mau gimana Dok, wedding boleh nggak ya? Yang tadi Dokter Penny sharing juga Dengan protokol undangan kesehatan. betul, protokol kesehatannya undangannya minimal 50% ya, Dok ya kapasitas gedung itu. Iya, terus juga harus ada hand sanitizer di setiap sudut dan juga tempat cuci tangan ya Dok ya. Yoi. Oke, dan juga apa lagi tadi? Tadi di setiap pintu masuk itu kan nggak hanya tanda tangan daftar hadir souvenir, harus tapi minta handphone, kayak nomor handphone, kemudian ditembak suhu di jidat. Kenapa sih kok repot banget sih Dok? Ya karena biar kalau misalnya amit-amit jabang bayi ada yang positif 1, nah itu kan semua ditelepon nanti Kak. Iya benar. Rapid test ya. Iya, sama. Iya. Jadi ya itu seperti itu langsung muda ya. Oke, untuk minggu ini ya, untuk minggu ini kita membahas COVID untuk kesehatannya langsung muda. Kira-kira nanti minggu depan kita akan membahas apa? Kamu juga tetap harus stay close karena minggu depan Dokter Penny akan balik lagi. Ya tentu saja. Akan siaran lagi ya, akan memberikan informasi yang bermanfaat. Iya. Gitu ya Dok ya. Siap. Oke, terima kasih langsung muda. Nanti kita ketemu lagi sama Dokter Penny di minggu depan ya. Makasih ya.